Mazmur 133 ayat 1 sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 dengan perikop judul Persaudaraan yang Rukun. Nyanyian Syara Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Mari kita berbakti di dalam roh dan kebenaran. Kita nyanyikan bersama-sama lagu Bersabdalah Ya Yesus. Siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini yang akan dibawakan oleh Pendeta Max Wauran. Untuk waktu dan layar kami persilahkan. Baik, saya mengucapkan selamat hari Sabat untuk kita semua pada pagi hari ini. Pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan jemaat, mulai dari hamba-hamba Tuhan, para pendeta, Pendeta Fren Franz, dan Pendeta Muda Gideon Pongo, yang telah melakukan komunikasi dengan saya, minta untuk menyampaikan pekabaran pada Sabat pagi ini di Jemaat Tumoto Imperium. Terima kasih banyak untuk kesempatan yang diberikan pimpinan-pimpinan jemaat, ya, ketua-ketua jemaat, semua anggota-anggota majelis, dan bahkan seluruh anggota jemaat Tumoto Imperium. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya tidak pernah terpikir bahwa kerinduan saya sejak waktu lalu terwujud hari ini. Itu terjadi oleh karena adanya hamba-hamba Tuhan ini yang sudah mampu akhirnya berkomunikasi dengan saya. Yang sebenarnya hari ini saya punya jadwal untuk berkhotbah di Unclub. Berkhotbah di Unclub, dan
hari yang sama ini juga saya diminta untuk berkhotbah di Jemaat Kinamang di Tompasok Baru. Mereka ada gabungan 2 jemaat di sana. Lalu yang menjadi komunikator adalah omnya pendeta Friend Franz, yaitu saudara Boy Franz. Kami sangat akrab persahabatan kami dengan saudara Boy Franz. Dia menyampaikan bahwa dia ingin berkunjung ke sana. Lalu oleh karena dia berencana ke sana, dia mengajak saya, bagaimana kalau kamu berkhotbah di Kinamang. Saya bilang, oke lah, itu dia sudah sampaikan sejak 2 minggu lalu. Tapi minggu lalu waktu saya cek, wah, saya punya jadwal berkhotbah di Unclub ini. Bagaimana caranya? Oke, akhirnya saya terpikir, oke, ada cara yang biasa kita lakukan di Unclub ialah khotbahnya itu direkam. Jadi saya punya khotbah, kemarin sudah direkam, dan sekarang ini mungkin sudah sementara disiarkan khotbahnya. Lalu bagaimana dengan Jemaat Kinamang ini? Jadi saya sudah berpikir, hari yang sama ini saya berkhotbah di Kinamang, dan hari yang sama ini saya berkhotbah di Unclub, pada room yang berbeda. Kalau di Kinamang itu, saya berkunjung ke sana. Kalau di Unclub, ya virtual room saja. Khotbahnya sudah direkam sehingga ditayangkan. Saya bisa melaksanakan 2 pelayanan pada waktu yang bersamaan. Kemudian pada hari Rabu kalau tidak salah atau hari Selasa, pendeta Franz menghubungi saya, apa bisa berkhotbah di Jemaat Imperium? Saya bilang, saya ini mau berkhotbah di Unclub, di Jemaat Unclub, dan saya mau berkhotbah di Tompasok Baru. Tapi begini, nanti kita coba hubungi dulu, karena sampai pada hari Rabu yang lalu, ada permintaan dari saudara Boy Franz, kalau boleh, gabung saja ini 2 jemaat di satu gereja, tapi kondisi di sana barangkali tidak memungkinkan, harus pakai jarak, dan sudah pakai jarak pun belum bisa muat itu, belum bisa ditampung itu semua umat-umat Tuhan yang ada di sana. Jadi jemaat di sana mengusulkan bagaimana kalau kita bikin saja di tempat terbuka, di kebun di belakang kampung. Lalu saudara Boy Franz bilang, aduh, saya enggak siap kalau tiba-tiba hujan, mau kemana kita ini? Dan akhirnya masih ada tawar-menawar, sehingga dia konsultasikan kalau bisa dengan pendeta di sana, kalau bisa digabung di Tompasok Baru, gereja di sana cukup besar, jadi 2 jemaat di Kinamang datang ke situ, lalu dijalankanlah ibadah gabungan di situ. Tapi kayaknya agak sulit. Nah, sampai hari Kamis belum ada kepastian, dan saya berkesimpulan kemungkinan tidak jadi. Jadi saya sudah kasih informasi ke saudara Boy Franz, mungkin mereka tidak bisa begitu, jadi saya dihubungi oleh Jemaat Tumoto Imperium kalau bisa berkhotbah. Jadi bagaimana? Dan akhirnya keputusannya adalah beliau bilang, "Pigi Jo, khotbah jo di Tumoto Imperium. Di Kinamang gampang, nanti kita cari ganti. Pigi jo di sana. Layani saja di sana." Dan itulah yang terjadi. Tadinya sebenarnya saya berpikir begini, kalau Jemaat Imperium setuju, saya rekam lagi, saya punya khotbah. Dengan demikian ada 2 khotbah yang direkam, khotbah untuk Unclub dan khotbah untuk Jemaat Tumoto Imperium, dan itu disiarkan, nanti ditayangkan pada hari yang sama ini. Lalu saya akan berkhotbah di Kinamang pada hari yang sama. Jadi saya berpikir bisa 3 khotbah yang saya sampaikan pada waktu yang sama. Namun kayaknya di Jemaat Imperium lebih bagus kalau memang ada interaksi saya dengan umat-umat Tuhan di sana. Kalau cuma kirim khotbah, memang kadang-kadang mau bicara, mau sampaikan sesuatu, enggak bisa. Seperti tadi kan, waktu baru mulai khotbah, bisa selamat pagi, selamat Sabat, saling menyapa satu dengan yang lain. Tapi apa jadinya kalau itu cuma dalam bentuk rekaman?
Saya tidak bisa berkomunikasi, menyapa, selamat sahabat, dan sebaliknya, saudara-saudara juga jemaat Tumauto Imperium tidak bisa. Dan itulah yang saya akhirnya putuskan, oke, sebelum saya beritahukan ke pendeta Fren Frans dan pendeta muda Gideon Pongo, saya kasih tahu saudara Boy Frans, rupanya dia tidak sempat bayar. 15 kali saya telepon beliau, saya tidak tahu ada masalah apa, dia tidak angkat-angkat. Ternyata ada masalah itu, baterainya sudah parah sekali sehingga orang yang telepon pun tidak masuk, tidak kedengaran. Nah, sampai hari Kamis, hari Rabu malam, tidak ada berita, dan akhirnya saya bersabar sampai besoknya hari Kamis, dan memang tidak ada berita, lalu saya kirim berita kepadanya lewat message saja, saya bilang, kayaknya saya belum bisa ke Kinamang ini, dan saya akan coba ke Tumauto. Dan waktu dia baca, dia telepon saya, oke, silakan, nanti Kinamang gampang, nanti kita atur berikut. Jadi itu yang terjadi sehingga saya bersyukur pada sahabat ini bisa berkomunikasi dengan umat Tuhan yang ada di Jemaat Imperium. Dan terima kasih untuk kesempatan ini. Baik, saya coba share screen saja ini. Mudah-mudahan bisa muncul di layar. Oke. Apakah sudah bisa kelihatan? Bisa, Sir, bisa. Bisa ya? Oke. Baik. Saya memilih topik khotbah adalah Unity in Diversity. Kita punya bahasa sejak dulu, apa ini, bahasa Sanskerta kalau nggak salah ini, Bhinneka Tunggal Ika. Kita sudah tahu semua itu arti. Bhinneka artinya beraneka, tunggal itu satu, ika itu jua. Ya. Kata lain jua, jadi berbeda-beda tapi satu jua. Kata jua itu kalau kita buka di kamus, itu sama dengan saja. Berbeda-beda tapi kita hanya satu. Jua itu sama dengan hanya. Ya. Berbeda-beda, bangsa Indonesia, latar belakang, budaya, etnis berbeda, bahasa tiap-tiap daerah ada berbeda-beda, tapi kita satu adalah bangsa Indonesia. Begitu juga dengan kita. Saya bersyukur, berterima kasih, menyampaikan terima kasih kepada penggagas jemaat ini yang akhirnya memberi nama Tumauto. Tumauto. Luar biasa ini. Ini kalau bilang Tumauto ini gambarannya bahasa orang Kawanua ini, orang Minahasa ini. Tumauto. Orang yang hidup punya kewajiban menghidupkan orang yang lain. Dan saya melihat ada satu gambar, ada logo di sana tentang Jemaat Imperium yang tertulis Save to Save. Telah diselamatkan untuk menyelamatkan orang yang lain. Telah hidup untuk menghidupkan orang lain dalam pengertian rohani. Itu luar biasa itu. Terima kasih banyak. Saya tidak tahu siapa yang mulaikan ini gagasan bikin nama Tumauto Imperium. Dan luar biasa. Saya merasa saya seperti bagian dari persekutuan umat ini ketika melihat akan nama jemaat ini, Tumauto. Baik, saudara-saudara, terima kasih. Ayat tema sudah dibacakan, terambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Indahnya dan baik sekali kalau saudara-saudara itu diam dengan rukun. Tumauto ini memang idenya ada di sini. Ide dari Tumauto ada di sini. Sangat jelas kita bisa rasakan Tumauto punya arti ada di sini. Ya, kerukunan. Diam bersama-sama dengan rukun sebagai saudara bersaudara. Orang Minahasa semua. Tapi ini bukan cuma batas orang Minahasa, sudah tentu ada etnis lain yang sudah terkait oleh karena mungkin kawin dengan etnis yang berbeda dengan Minahasa.
Dan itu adalah sebuah kesatuan. Kerukunan itu betul-betul terasa dalam jemaat Tumoto. Saya pernah berkunjung ke sana, kalau tidak salah sudah 2 kali sebagai tamu. Ya, 1 kali waktu perjamuan, 1 kali itu sebelum itu. Dan saya merasakan seperti saya ada masuk gereja di Manado, di Minahasa. Karena ini semua orang Manado semua. Walaupun ada 1-2 saya lihat, ada yang dari etnis yang lain, dari suku yang lain. Tapi telah disatukan di dalam satu jemaat yang hidup untuk menghidupkan orang lain. Ya. Bineka, tapi disatukan, ditunggalkan untuk kepentingan keselamatan, kerukunan. Dan saya harap ini akan terus dipertahankan oleh jemaat ini. Pada ayat 2, kerukun indahnya, alangkah indahnya dan baiknya itu digambarkan seperti minyak. Ada 2 benda yang dilambangkan di sini. Rukun indahnya dan baiknya. Kerukunan dari saudara bersaudara itu digambarkan dengan 2 macam benda. Keduanya benda cair, yang satu adalah minyak. Ayat 2, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Ke leher jubahnya. Lalu ayat 3, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Baik, sebelum saya terus, saya mau ucapkan terima kasih kepada kuartet yang luar biasa. Saya punya hati menyatu sekali dengan pekabaran dari puji-pujian. Faith is the victory. Iman itu merupakan kunci dari kemenangan. Kita menghadapi banyak cobaan, banyak tantangan, banyak pergumulan, tapi dengan iman kita menang. Luar biasa. Terima kasih banyak ke kuartet yang sudah menyanyikan itu. Saya lihat ada Ketua Geri Rumambi di situ, kalau tidak salah. Nyanyi bariton ya. Kalau bariton itu mengikuti jejak bapaknya itu yang sangat menguasai. Dia master di bariton itu bapaknya. Ayah pendeta, ayahnya Bapak Geri Rumambi, pendeta Yance Rumambi. Lama berkecimpung di kuartet. Saya sangat menyukai kuartet. Karena saya juga punya kuartet di Unclub dulu waktu masih kuliah. Terus sebabnya kalau saya dengar kuartet, saya betul-betul merasakan ada satu kuasa yang menghidupkan saya untuk menikmati berkat dari puji-pujian itu. Kalau tidak salah ada lagi ini The Brothers punya member, salah satu ada di situ. Itu punya adik kalau nggak salah dia. Yang nyanyi apa? First tenor atau second tenor? Mungkin first tenor. Terima kasih banyak ya kuartetnya. Saya lanjutkan. Jadi ada 2 macam benda cair yang dilambangkan dengan indahnya dan baiknya kerukunan itu. Kalau saudara-saudara diam dengan rukun. Lalu, saya balik ke sini ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Minyak. Minyak yang mana yang digunakan ini, saudara-saudara? Minyak apa kira-kira? Sudah bisa menebak minyak apa yang dituliskan di dalam Mazmur 133 itu adalah minyak zaitun. Minyak zaitun. Minyak zaitun itu biasanya digunakan untuk mengurapi akan raja-raja atau imam. Seperti contoh di sini. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Siapakah Harun itu? Harun adalah seorang imam. Dia adalah dari suku Lewi. Dan dari 12 suku Israel, maka suku Lewi ini yang dipilih oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang berkaitan dengan iman umat-umat Tuhan. Pelayanan di Ka'bah. Suku yang lain tidak dipilih. Hanya satu suku ini yang dipilih untuk melayani dalam Ka'bah. Mengurus urusan-urusan rohani. Hanya suku Lewi. Mereka yang bisa menjadi imam. Lalu menjadi imam besar dari suku Lewi, keturunan Harun.
Jadi Harun dan anak-anaknya dan seterusnya. Hanya keturunan Harun yang bisa menjadi imam besar. Menjadi imam besar. Oke. Minyak zaitun ini ada 3 macam. Ada yang dikenal dengan yizar. Yizar ini adalah artinya shining one, yang bersinar. Jadi jika seorang imam itu diurapi, maka dia diharapkan untuk menyinarkan akan terang kebenaran Kristus kepada umat-umat. Dan mereka ini akan membuat umat-umat ini menyinarkan kebenaran itu kepada yang lain. Ketua-ketua jemaat, pimpinan jemaat, apalagi yang sudah diurapi sebagai pimpinan dalam gereja, diharapkan untuk menyinarkan kebenaran itu kepada semua umat Tuhan, dan nanti umat Tuhan ini akan menyinarkan kebenaran itu kepada banyak orang. Ada jenis yang lain yang disebut mesak. Mesak ini biasanya digunakan untuk kalau punya lampu, nah minyak itu ditaruh di dalam wadah, lalu ada sumbu dan dibakarlah sumbu itu. Dibakarlah akan sumbu itu dan menyala. Dan kadang-kadang juga itu digunakan untuk makanan. Memasak makanan, masak dengan minyak zaitun. Saya ingat dulu waktu kami ke Yerusalem, ke Israel. Makanan-makanan itu banyak yang minyak. Saya tanya, kok minyaknya begitu banyak? Lalu mereka bilang, ini pelayan di hotel, yang bilang, ini minyak zaitun, makan banyak enggak apa-apa. Banyak enggak apa-apa. Karena minyak zaitun beda dengan minyak-minyak yang lain. Jadi dicampur di makanan. Luar biasa enaknya. Dan juga minyak ini, yang jenis mesak ini digunakan dalam mempersembahkan sesuatu pada waktu acara pelayanan ibadah. Sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Nah, dari kata masak ini, muncul kata masyak, dan kemudian dia berkembang dari kata ini menjadi kata Mesaya. Mesaya atau Mesias. Jadi Mesias itu artinya the anointed one. Seorang yang diurapi. Ini dari kata mesak ini. Mesak. Ya. Lalu jenis yang ketiga yang dikenal dengan shemen. Shemen ini juga digunakan sebagai bahan untuk obat. Bisa mengobati luka. Dan bisa menjadi bahan untuk penerang. Dan kemudian untuk persembahan-persembahan korban. Dan shemen ini yang banyak kali digunakan untuk mengurapi imam sehingga dia layak untuk memancarkan terang kebenaran di dalam pelayanannya. Inilah yang 3 jenis minyak zaitun yang digunakan di dalam kehidupan orang Israel dulu, apalagi dalam pelayanan umat Israel. Kita lanjut sekarang. Minyak zaitun ini ketika mau digunakan untuk mengurapi seorang raja atau imam, itu tidak berdiri sendiri. Minyak zaitun ini biasanya dicampur dengan 4 bahan yang lain. Minyak zaitun dia tidak berdiri sendiri. Untuk digunakan sebagai minyak pengurapan bagi seorang imam atau seorang raja, maka itu harus dicampur dengan 4 bahan ini. Di dalam ayat-ayat bersahutan itu di Keluaran pasal 30 ayat 23 sampai dengan ayat 26. Saya ambil ayat 23 dan 24. Ini perintah Tuhan kepada Musa, ambillah rempah-rempah pilihan, mur tetesan 500 shikal, dan kayu manis yang harum setengah dari itu, yakni 250 shikal, dan tebu yang baik 250 shikal, dan kayu teja 500 shikal, ditimbang menurut shikal kudus, dan minyak zaitun 1 hin. Ini 4 macam. Mur, kedua kayu manis, ketiga tebu, dan keempat adalah kayu teja. Mur ini biasanya, kalau bahasa Inggrisnya itu mir. Mir ini biasanya diimpor oleh orang Israel dari Arab, itu sebabnya mahal. Itulah sebabnya mahal ini mur, ini mir. Karena ini digunakan untuk wangi-wangi, untuk pewangi, dan juga ini bisa digunakan untuk membalsam mayat atau mengawetkan mayat. Dia bisa sampai 40 hari tahan itu mayat kalau diawetkan dengan mur ini. Dan ini sebagai bahan pewangi. Harum sekali. Lalu kemudian kayu manis.
Kayu manis ya, ibu-ibu tahu semua pasti ini kayu manis. Kue-kue itu kalau ditaruh kayu manis harumnya luar biasa ini. Dan kemudian tebu. Tebu juga diperas. Diperas tebu itu kemudian digunakan sebagai bahan untuk mencampur. Punya wangi yang khusus, manis sekali. Dan yang terakhir adalah kayu teja. Kayu teja biasanya yang diambil adalah akarnya plus daunnya, kemudian itu digiling di dalam gilingan itu yang orang Israel biasa buat itu dari 2 batu disusun, kemudian diputar, dan di sanalah kayu teja ini digiling, lalu setelah digiling semua, diambil semua, dia punya perasan, kemudian itulah yang dicampurkan ke dalam minyak zaitun. Itu yang dicampur ke dalam minyak zaitun. Ketika orang mencium pertama, ambil minyak zaitun, dicium, punya ciri khas bau yang luar biasa. Jadi minyak zaitun punya bau, itu punya ciri khas tersendiri. Kayu teja, dia punya ciri khas tersendiri baunya. Bau dari tebu juga punya ciri khas tersendiri. Begitu juga kayu manis dan mur. Semua benda-benda ini punya harum yang punya ciri khas tersendiri. Masing-masing itu manis, indah, dan harum. Saudaraku, ada sebagian para komentator kitab suci, teolog, mengatakan ini menggambarkan akan kehidupan umat Kristen, umat manusia. Nah, saya mau kasih tahu ini. Mur punya bau tersendiri. Kayu manis begitu, kayu teja begitu, tebu begitu. Jadi orang bisa membedakan, ini mur punya bau, ini kayu manis punya bau, ini tebu punya bau, ini kayu teja punya bau, dan itu baunya hebat sekali, wangi sekali. Tetapi ketika itu dicampur bersama-sama di dalam minyak zaitun, maka tidak lagi tercium mana murnya, mana kayu manisnya, mana tebunya, mana kayu tejanya. Tidak lagi tercium ciri khas dari masing-masing itu. Padahal semuanya itu harum. Kenapa? Karena sudah dicampur di dalam minyak zaitun. Itu mix up. Dan ketika sudah dicampur, maka dia akan mengeluarkan bau yang sangat khas, yaitu bau minyak urapan. Saudara-saudara, ini pelajaran, ini makna rohani yang kita bisa ambil dari sini. Ialah 4 benda-benda ini yang semuanya manis, semuanya harum, adalah mewakili umat-umat Tuhan di dalam gereja. Masing-masing punya di hadapan Tuhan manis semua, harum semua di hadapan Tuhan. Kita tentu ada kekurangan. Siapa bilang kita tidak punya kekurangan? Tapi bukan kekurangan itu yang diangkat. Tapi itu yang manis itu. Nah, manis ini mungkin itu muncul dari kita punya pelayanan yang luar biasa. Masing-masing punya pelayanan yang hebat. Cara hidup yang baik semua. Kemudian punya kemampuan-kemampuan tertentu. Dan ketika itu dicampur semua di dalam minyak zaitun, tidak lagi terbau ciri khasnya dari masing-masing itu. Dari sini mungkin kita sebagai umat-umat Tuhan ada berapa etnis yang ada di Tumoto. Mungkin ada etnis Bataknya, mungkin ada etnis Malukunya, ada etnis Jawanya di situ. Walaupun mayoritasnya etnis Manado. Mungkin ada etnis Toraja di situ. Nah, ketika ini dicampur dengan kita punya kesanggupan, kehebatan, masing-masing dicampur di dalam minyak zaitun, luar biasa. Itu akan menghasilkan bau yang berbeda. Saya teruskan ini. Apa itu minyak zaitun? Minyak itu, menurut Ellen White, dalam Class Object Lessons, halaman 406, minyak zaitun itu adalah melambangkan Roh Kudus. Jadi, pelajaran yang penting di sini adalah apabila kita punya keharuman kita, kemampuan kita itu dilebur, dicampur dalam Roh Kudus mengaduk kita, maka kita tidak akan mengatakan I'm the best. Saya yang lebih baik dari yang lain. Saya yang lebih baik dari yang lain. Di dalam gereja itu pasti ada perbedaan pendapat. Tapi perbedaan pendapat itu indah di hadapan Tuhan. Asalkan itu adalah untuk mencapai akan satu tujuan yang telah dicanangkan oleh jemaat.
Jadi dari berbagai latar belakang ini, mari kita campur di dalam kekuatan Roh Kudus, sehingga tidak lagi tercium mana Bataknya, mana Manadonya, mana Jawanya, mana Malukunya, mana Papuanya. Atau kalau misalnya di dalam umat-umat Tuhan yang khusus orang Manado, Manado mana ini? Manado Tonsea kah dia, Tondano kah dia, Kawangkoan, apalagi Sonder, air Madidinya, Tonseanya ya, dan selanjutnya. Tidak lagi, itu bukan lagi yang harus ditonjolkan, karena kita sudah disatukan di dalam Roh Kudus. Yang keluar bukan lagi bau dari masing-masing wilayah itu. Yang keluar sekarang, yang harum itu, yang keluar adalah Masehi Advent hari ke-7, Tumulto Imperium. Amin. Luar biasa. Jadi mari kita satukan semua potensi yang ada pada kita, dan kita tidak memunculkan mana lagi yang lebih unggul dari yang lain. Ketika disatukan dalam Roh Kudus, kita sama, keluar dengan bau harum yang sama. Umat Masehi Advent hari ke-7, Tumulto Imperium. Lalu yang kedua, simbol yang kedua adalah embun. Jadi alangkah indahnya jika saudara-saudara itu duduk diam dengan rukun. Ya, itu bagaikan minyak yang turun dari leher jubah, turun dari kepala Harun itu sampai ke leher jubahnya. Jadi itu minyak itu melambangkan kebaikan, ya, kerukunan dari umat-umat Tuhan yang duduk secara bersama dengan rukun. Lalu yang kedua adalah digambarkan oleh seperti embun Gunung Hermon. Embun Gunung Hermon yang menyegarkan dan membaharui. Di dalam Seventh Adventist Bible Commentary disebutkan a symbol of refreshment. Jadi Gunung Hermon itu, embun Gunung Hermon itu adalah lambang penyegaran. Apa itu? Itu melambangkan brotherly love. Kasih persaudaraan yang lahir, yang menyegarkan dan membaharui umat-umat Tuhan. Inilah embun itu, embun Gunung Hermon. Kenapa ini diambil embun Gunung Hermon sebagai simbol? Nah, saudara-saudara, kami pernah pergi, berada di dekat Gunung Hermon itu. Pada waktu musim panas, nah itu bulan Juni, Juli itu musim panas luar biasa di Israel. Pada waktu itu semua kelihatan tandus, kering. Di atas bukit dari Gunung Hermon ini, seperti di gambar ini, ada salju yang di sana. Padahal panas terik. Dan ketika panas terik itu menerpa akan salju yang ada di atas Gunung Hermon ini, dia kemudian di waktu malam dia mencair dan dia terus mengalir melalui sungai, ada satu sungai, yang lain itu dia menguap dan kemudian dia uap-uap itu membasahi semua di gunung-gunung sekitar itu dan lembah yang ada di situ, sehingga kalau saudara lihat di sini tetap hijau tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar gunung itu. Kenapa? Oleh karena air yang dari Gunung Hermon itu. Begitulah persaudaraan itu kalau dipertahankan itu merupakan sesuatu yang akan menyegarkan akan iman umat Tuhan. Kasih persaudaraan itu yang dilambangkan oleh embun Gunung Hermon ini akan menyegarkan umat Tuhan. 1 Korintus 12 ayat 12. Sebab sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Kita adalah satu tubuh, beda anggota. Beda anggota. Dan di rapat komite-komite kita biasanya ada perbedaan-perbedaan. Ada gagasan-gagasan yang muncul. Karena gagasan-gagasan itu, perbedaan itu adalah sebuah dinamika untuk mencapai akan tujuan. Indah itu. Kita mengambil akan semua hal-hal yang positif yang akan membangun untuk mencapai akan tujuan. Jangan kita berpikir, saya kan cuma anggota biasa. Nanti itu urusannya pemimpin pelayanan perorangan. Kita kan punya ketua-ketua, cukup ketua saja. Di mana unity itu kalau kita berpikir seperti itu? Kita dibentuk kelihatan seperti
anggota tubuh yang berbeda. Ada kepala, ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, kaki, jari-jari tangan, jari-jari kaki. Bayangkan kalau satu tubuh, satu tubuh kepala semua, apa jadinya dengan tubuh itu? Aneh. Apa jadinya kalau tubuh itu semuanya mata? Lebih aneh lagi. Memang Tuhan sudah bagi bentuk ini, tubuh ini indah pada fungsi masing-masing. Begitu juga dalam jemaat. Saya cuma anggota biasa, tetapi saya adalah bagian dari tubuh itu, maka saya harus menjaga akan keutuhan, unity, untuk mencapai akan tujuan dalam pelayanan. Bagaimana cara mempertahankan persatuan itu? Saya mengambil dari buku MKB, halaman 168, Membina Keluarga Bahagia, halaman 168. Nah, ini mungkin sebagai pengingat saja untuk kita. Yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan dalam keluarga dan di dalam jemaat ialah perpisahan diri dari Kristus. Datang menghampiri Kristus berarti datang mendekatkan diri satu dengan yang lain. Oke, lalu saya mau kasih ini. Dia punya lanjutan kalimat. Bagaimana mempertahankan, cara terbaik untuk mempertahankan akan unity itu. Keutuhan, kebersamaan dalam gereja. Ellen White menganjurkan ini pada halaman yang sama, buku yang sama. Gambarlah sebuah lingkaran besar, dari pinggirnya banyak garis dan semua garis menuju ke tengah. Semakin dekat garis-garis itu mendekati pusatnya, semakin dekatlah semuanya kepada satu sama lain. Demikian halnya di dalam kehidupan Kristus. Makin dekat kita datang kepada Kristus, semakin dekatlah kita kepada satu sama lain. Allah dimuliakan kalau umatnya bersatu dalam tindakan yang rukun. Kembali lagi, kerukunan ini sangat penting. Bagaimana cara untuk mempertahankan kerukunan ini? Dia bilang, gambarlah lingkaran yang besar. Mari kita coba gambar bersama-sama. Oke, ini sebagian dari kalimat, bagian pertama dari kalimat di halaman 168. Nanti saudara boleh baca di rumah, buku yang sama ini, boleh lihat di Membina Keluarga Bahagia, halaman 168. Bagus sekali ini. Judul dari pasal ini di yang terkait dengan ini adalah The Sacred Circle, atau lingkaran suci. Itu satu pasal, satu bab di buku itu. Mari kita ikuti anjuran Ellen White untuk mempertahankan akan unity, keutuhan dalam gereja. Bukan cuma dalam gereja, dalam keluarga kan tadi disebutkan Ellen White, itu penyebab perpecahan dalam keluarga, dalam gereja itu karena apa? Pisah dari Kristus. Nah sekarang bagaimana pertahankan itu? Ellen White anjurkan begini, gambarlah sebuah lingkaran besar. Baik, kita sudah lihat ada lingkaran besar. Ya. Semakin dekat garis itu mendekati pusatnya, semakin dekatlah semuanya kepada satu sama lain. Coba kita buktikan, apa benar ini? Semakin dekat garis itu mendekati pusatnya, semakin dekatlah semuanya kepada satu dengan yang lain. Kita buktikan sekarang. Kita gambar. Kita taruh garis itu dari pinggir ke tengah. Kan kalimat yang di atas ini, gambarlah sebuah lingkaran besar, dari pinggirnya banyak garis dan semua garis menuju ke tengah. Kita sudah ada satu garis dari pinggir menuju ke tengah. Kita tambah lagi garis. Tambah lagi garis, semua dari pinggir ke tengah. Kita tambah lagi. Terus-menerus kita tambah. Tambah sekarang. Masih ada 2 yang perlu kita tambah. Sekarang sudah ada 8 garis. Dari mana garis itu? Arahnya dari mana? Datangnya dari mana? Dari pinggir ke tengah. Jangan dari tengah ke pinggir. Kalau dari tengah ke pinggir, beda hasilnya. Kalau dari pinggir ke tengah, hasilnya kita akan nikmati. Coba kita lihat. Kita lanjutkan. Sudah ada gambarnya, sekarang kita masukkan nama-nama pada garis-garis yang ada dari tengah itu, dari pinggir. Mohon maaf, saya tidak minta izin kepada nama-nama yang saya pinjam untuk dimasukkan di sini. Saya cuma minta dari pendeta, kalau boleh kirimkan nama-nama dari ketua-ketua dan mungkin sekretaris dan bendahara. Jadi saya sudah dapatkan nama, saya coba masukkan. Garis yang pertama adalah garis dengan nama marga Slat. Garis yang kedua yang dari pinggir bawah ke atas adalah garis dengan nama marga Mangowal. Garis yang berikut yang dari pinggir kiri ke kanan adalah, atau ke tengah adalah marga Pangemanan. Kemudian dari kanan ke kiri adalah Triwandono. Mohon maaf,
Ibu Stan, saya tidak hubungi lebih dulu. Jadi saya sudah masukkan tanpa mohon izin. Semoga ini bisa dimaafkan. Lalu tambah lagi. Ada garis yang berikut adalah garis yang marga Karwur. Dan masih ada lagi, ada garis Rumambi. Dari sini ada garis Sigar. Dari sini ada garis, apa ini ya, Tali Bongso. Tali Bongso ini. Sekarang perhatikan. Semua garis ini dari pinggir ke tengah. Dari pinggir ke tengah. Saya tekankan lagi. Jangan dari tengah ke pinggir. Harus dari pinggir ke tengah. Mari kita baca tulisan Ellen White. Semakin dekat garis-garis itu mendekati pusatnya, semakin dekatlah semuanya kepada satu sama lain. Betul? Tadi dari pinggir, antara selat dengan tali wongso ini, kalau dari pinggir jaraknya masih jauh. Tapi semakin ke tengah garis itu, semakin dekat satu dengan yang ini kan jaraknya begini, panjang. Semakin dekat, semakin ke tengah, semakin dekat. Semakin ke tengah, semakin dekat. Semakin ke tengah, semakin dekat. Sampai ketemu di tengah, menjadi satu di situ. Semua ini akan menjadi satu, karena sudah ada di pusat sini. Betul-betul unity in diversity. Betul-betul Tumautou. Ini maknanya. Saya suka sekali ini. Jemaat Tumautou punya nama. Tumautou. Apa jadinya kalau dari tengah kita ke pinggir? Kalau garis ini ditarik dari tengah ke pinggir, beda hasilnya. Mengapa Ellen White tidak katakan mulai dari tengah ke pinggir? Karena kalau dari tengah ke pinggir, kita akan semakin kita ke pinggir, semakin jauh jaraknya. Kita tidak akan rasakan apa itu Tumautou. Lalu, mari kita lihat. Kenapa perlu Ellen White bilang dari pinggir ke tengah? Kita ulangi garis yang sama ya. Garis yang sama kita ulangi. Baik, kita baca tulisan Ellen White. Demikian halnya di dalam kehidupan Kristen. Semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita dekat satu sama lain. Allah dimuliakan ketika umatnya bersatu di dalam tindakan yang harmonis. Allah dimuliakan ketika umatnya bersatu dalam harmonis. Kenapa harus ke tengah? Perhatikan sekarang. Apa yang beda dari yang tadi dengan yang sekarang? Kalau ada yang bisa unmute, lalu saya mau dengar jawabannya. Apa yang beda? Paling kurang siapa hostnya, atau ketua, salah satu ketua, atau dua ketua. Boleh kasih komentar. Apa yang membedakan gambar yang tadi ini dengan yang satu ini? Apa bedanya? Ya, silakan. Oke, ya boleh terus. Apa yang beda? Ada Kristus. Antara yang satu ini dengan yang ini sekarang. Oke, bagaimana Ibu Marlin Kolondam? Bisa di-unmute supaya saya bisa dengar suaranya. Apa yang membedakannya? Ya, silakan. Semakin bersatu ada Kristus. Ada apa? Ada Kristus. Kristus itu di mana dia? Posisinya di mana? Benar. Di tengah. Demikian halnya di dalam kehidupan Kristen. Semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita dekat satu sama lain. Mengapa? Karena di situ sebenarnya ada Kristus. Jadi semakin kita menuju kepada Kristus, tadinya kita mungkin masih kurang dekat, ketika kita semua ramai-ramai menuju ke tengah, kepada Kristus, di sana kita akan semakin dekat satu dengan yang lain. Luar biasa ini. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya kita bisa datang dekat kepada Kristus? Pertama adalah rajin membaca kitab suci. Saya lihat ini saudara-saudara. COVID-19 ini Tuhan tidak rencanakan, bukan Tuhan yang buat itu. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi, dan di sini adalah kesempatan Tuhan untuk mengingatkan kita. Yang pertama saya mau kasih tahu. Tuhan mau mengingatkan kepada dunia ini, kepada pemimpin negara, bahwa kekuasaan pemimpin negara itu bukan ukuran. Kekuasaan negara, kekayaan suatu negara tidak bisa diandalkan. Sekarang kan lihat, ekonomi dunia hancur, banyak PHK,
kehilangan pekerjaan, dirumahkan banyak, kita kesulitan, mau keluar dibatasi, diisolasi di rumah, tidak berdaya. Dan saya berpikir bahwa walaupun bukan Tuhan yang kasih ini virus corona, tapi ketika ini muncul, Tuhan gunakan kesempatan itu untuk mengingatkan bahwa manusia tidak berdaya tanpa Tuhan. Tuhan hadir di sana untuk mengingatkan, "Hei umat manusia, datang kepadaku." Itu sebabnya jangan heran saudara-saudara, kalau saudara lihat di Italia yang begitu bangga dengan ekonomi mereka merasa kuat, mereka bilang itu virus corona tidak masalah. Ternyata salah satu negara yang paling terasa, yang paling terdampak ini virus corona ini adalah negara Italia. Apa jadinya? Bukan cuma rakyat biasa, sampai pemimpin-pemimpin di negara itu, mereka turun ke jalan, ribuan turun ke jalan-jalan, menangis, bertelut di jalan, dan memohon ampun kepada Tuhan. Kami sudah bersalah. Kami terlalu mengandalkan kekuatan kami. Ampuni kami Tuhan. Sudah lihat ini? Poin yang lain yang saya mau ingatkan bahwa apa yang jadi sekarang ini adalah kesempatan Tuhan untuk mengingatkan kepada kita untuk mari dekat dengan Tuhan. Kita banyak di rumah sekarang. Lebih banyak waktu kita bisa berdoa bersama-sama. Tadinya kita terpisah dengan keluarga. Ada yang waktu keluar rumah, anak masih tidur. Pergi ke kantor. Waktu orang tua balik ke rumah, anak sudah tidur. Tidak ada komunikasi dengan orang tua. Tapi ketika virus corona ini jadi, maka keutuhan dalam keluarga ini di-revive, ya, dibangun kembali, diperkuat kembali. Kasih itu dihidupkan terus. Kesempatan baca Alkitab bersama-sama itu jadi lebih terbuka. Baca Alkitab. Kenapa orang-orang Yahudi di kota Berea lebih baik hatinya dari orang-orang Yahudi di Tesalonika, kata Rasul Paulus. Karena mereka itu menerima firman, menyelidiki kitab suci, untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Firman Tuhan, kitab suci, dijadikan sebagai kekuatan utama orang-orang Yahudi di Berea. Sama-sama orang Yahudi, tapi Berea dan Tesalonika bedanya adalah dari menghargai, memanfaatkan kitab suci itu sebagai kekuatan. Lalu kedua adalah doa. Dalam buku Son and Daughter of Gods ini, halaman 83 dituliskan, prayer is the life of the soul, the foundation of spiritual. Doa adalah kehidupan dari jiwa itu. Itu adalah bukan fondasi rohani, dasar spiritual kita. Lalu dalam Steps to Christ, halaman 94, pray is the key in the hand of faith to unlock heaven's storehouse. Doa adalah kunci di tangan iman untuk membuka akan perbendaharaan surga. Where are treasure, the boundless resources of omnipotent. Di mana tersimpan sumber-sumber yang tak terbatas dari yang maha kuasa itu. Siapa itu yang maha kuasa? Siapa itu omnipotent? Adalah Allah. Berkat-berkat tersimpan. Itu bisa dibuka dengan doa. Kalau kita di lockdown, nah ini minggu saya lihat pengumuman kemarin, Jakarta sekarang akhirnya harus di lockdown lagi. Harus apa istilahnya ini? PSBB. Mengapa? Oleh karena situasi ya sudah kembali seperti yang lalu, sudah semakin parah lagi itu yang terdampak ini virus corona ini. Saudara-saudara, kita datang kepada Tuhan di rumah kita masing-masing. Minta, dia adalah sumber segala sesuatu. Kita minta jalan keluar, kita berdoa dan kita dapat jalan kelepasan. Mazmur 133 saya ulangi. Nyanyian Siara Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Sebab kesanalah Tuhan memberitakan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Ini adalah hasil mereka yang tinggal bersama dengan rukun. Jemaat Tumongutou. Saudara-saudara yang sudah hidup, menghidupkan iman orang lain. Ya. You are safe. Tumongutou, you are safe. And you have to save others. Sudah diselamatkan oleh Tuhan dan kita perlu menyelamatkan orang lain, baik yang ada di luar gereja maupun yang ada di dalam gereja. Tumongutou adalah
doa dan harapan saya. Amin.